Ikan nila, jenis ikan air tawar yang satu ini cukup populer di kalangan masyarakat Indonesia dengan ciri fisik yang mirip ikan mujair. Selain itu, ikan nila juga dikonsumsi dan dibudidayakan secara luas di negara Cina, Mesir, Filipina, Thailand, dan negara Brasil. Ikan nila adalah jenis ikan memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Tidak hanya itu saja, ikan nila ini tidak membutuhkan antibiotik untuk pertumbuhannya karena sudah secara alami dapat tumbuh secara cepat. Ikan nila termasuk omnivora atau pemakan segalanya, termasuk plankton hingga tumbuhan air lainnya. Akan tetapi peternak ikan nila meyakini bahwa ikan nila ini cenderung membutuhkan pakan berbasis protein nabati misalnya alga. Budidaya ikan nila yang menggunakan pola makan vegetarian tersebut akan mengurangi biaya untuk membudidayakannya. Hal ini juga dimanfaatkan sebagai pengendali gulma air. Ikan nila memiliki 4 jenis yang paling umum dikenal masyarakat luas. Yang pertama, nila hitam yang bisa dibeli di pasaran. Kedua, nila merah yang dianggap lebih menarik secara rasa dan warna dibanding nila hitam. Nila merah diminati oleh banyak pecinta kuliner di Indonesia, namun harganya cenderung lebih mahal. Ketiga, terdapat nila Bangkok yang memiliki daging tebal dan empuk. Sementara ada juga nila gesit yang merupakan nila dengan bentuk fisik terbesar. Terakhir terdapat nila bes yang memiliki sikap aktif dan gesit dibandingkan nila lainnya. Kali ini petani gurame akan membahas tentang perbedaan dan persamaan ikan nila dan mujair. Jika dilihat sekilas dengan kasat mata, hampir tidak ada perbedaan sama sekali antara ikan nila dan ikan mujair tersebut karena secara klasifikasi keduanya masih termasuk ke dalam jenis yang sama. Hal tersebut membuat kedua ikan tersebut semakin sulit untuk dibedakan. Mana yang ikan nila dan mana yang ikan mujair? Jika kita ingin menemukan perbedaan antara keduanya ikan tersebut, kita perlu melihat lebih lama dan teliti untuk mengetahui ciri khas dari masing-masing ikan tersebut. Hal ini akan menjadi agak sulit untuk pemula yang jarang melihat kedua jenis ikan ini sehari-hari, sehingga mudah mengalami kekeliruan. Dari itu petani gurame mengajak kalian untuk menyimak penjelasannya, agar sobat petani ikan pemula tidak gagal fokus. Ikan nila dan ikan mujair memang sangat mirip. Akan tetapi di balik kemiripannya itu terdapat banyak sekali perbedaan yang harus kita ketahui. Apalagi perbedaan ini juga menyangkut nilai manfaat dari masing-masing ikan konsumsi tersebut, baik nilai ekonomi maupun nilai gizi dari dagingnya. Ikan nila maupun ikan mujair memang berkerabat dekat. Jenis ikan ini memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan jenis ikan lainnya. Di antaranya kemampuannya dalam beradaptasi terhadap lingkungan sangat cepat. Begitu juga cara beradaptasi jika terjadi perubahan kualitas air umumnya cukup besar. Bahkan umumnya ikan yang masuk dalam jenis ini mampu hidup dalam lingkungan dengan kondisi yang ekstrim. Agar lebih jelas, yuk kita simak apa perbedaan ikan nila dan mujair. Ciri-ciri ikan mujair. Nama ikan mujair mungkin lebih familiar bagi kebanyakan masyarakat Indonesia, khususnya di pedesaan, ketimbang ikan nila. Saat kita masih kecil dulu mungkin sering main ke sungai dan sawah di sekitar kampung dan mencari cetul, cebong, ataupun ikan mujair. Ikan mujair dikenal orang asing sebagai Mozambik tilapia ataupun Java tilapia. Hal ini karena ikan ini banyak ditemukan di perairan Afrika. Di Indonesia sendiri ikan jenis ini baru ditemukan pertama kali tahun 1939 di sekitar muara Sungai Serang, sebuah pantai sebelah selatan Blitar, Jawa Timur. Kebetulan yang menemukan bernama Pak Mujair sehingga diberi nama ikan mujair. Berikut ini sejumlah ciri-ciri ikan mujair yang sebaiknya kita tahu sebelum melakukan usaha budidaya ikan. Bentuk tubuh ikan ini pipih dengan beberapa warna, seperti hitam, keabu-abuan kekuningan, ataupun kecoklatan. Ukuran tubuhnya sedang dan maksimal bisa mencapai panjang 40 cm. Di bagian punggung terdapat sirip dorsal berjumlah 15 hingga 17 duri yang tajam dan 10 hingga 13 jari-jari atau duri dengan bagian ujung lunak. Pada bagian sekitar dubur juga terdapat sirip dengan 3 duri dan 9 sampai 12 jari-jari. Ikan mujair umumnya hidup di air tawar.
Meskipun begitu, ikan ini juga bisa hidup di air payau karena kemampuan beradaptasi yang tinggi bahkan terhadap kadar garam. Pertumbuhan ikan mujair juga relatif cepat sehingga sangat baik untuk dibudidayakan. Ikan ini bisa bertelur mulai umur 3 bulanan. Sesudah itu mujair bisa berkembang biak tiap 1 per 2 bulan sekali. Setiap bertelur, ada puluhan butir telur yang dihasilkan yang kemudian akan dirami dalam mulut induk betina hingga menetas. Proses pengeraman ini biasanya sekitar seminggu. Setelah menetas, benih ikan masih akan menggunakan mulut induknya untuk perlindungan. Perkembangan biakan ikan mujair yang sangat cepat seharusnya menguntungkan dan bernilai ekonomis. Terlebih mujair cukup mudah beradaptasi dengan lingkungan barunya. Namun kemampuan ini ternyata dianggap menimbulkan masalah di sejumlah tempat. Warga sekitar sejumlah danau di Singapura dan di California Selatan, Amerika Serikat pernah dibuat bingung dengan munculnya begitu banyak ikan mujair di perairan mereka. Setelah kita tahu ciri-ciri dari ikan mujair, langsung saja kita bahas seperti apa ciri-ciri ikan nila. Ciri-ciri ikan nila. Ikan nila juga populer dengan nile tilapia dalam bahasa Inggris. Meskipun sama dengan ikan mujair yang banyak terdapat di perairan Afrika, namun ikan nila diintroduksi dari ikan yang banyak terdapat di perairan Afrika bagian timur. Nah, baru pada tahun 1969 ikan ini mulai banyak dibudidayakan di negara kita, Indonesia. Ikan nila juga merupakan ikan konsumsi air tawar yang sudah dikenal masyarakat. Dan berikut ini ciri-ciri ikan nila. Ikan nila juga memiliki tubuh berukuran sedang dan panjangnya bisa mencapai hingga 30 cm. Ikan nila memiliki sirip punggung sebanyak 16 hingga 17 duri yang tajam dan 11-15 jari-jari duri lunak. Di bagian dubur juga terdapat sirip dengan jumlah 3 duri dan 8 hingga 11 jari-jari. Tubuh ikan nila kebanyakan berwarna kehitaman atau keabuan. Tubuh nila biasa terlihat corak pita gelap yang melintang. Namun corak ini akan mengabur setelah menginjak dewasa. Bagian ekor ikan nila ada corak berbentuk garis-garis tegak dengan jumlah sekitar 7 hingga 12 buah. Ikan ini memiliki garis linea literalis di bagian truncus yang berfungsi untuk keseimbangan saat berenang. Ikan nila termasuk jenis pemakan segala omnivora, dari plankton hingga tumbuhan air, sehingga bisa dimanfaatkan untuk mengendalikan gulma air. Ikan nila juga mudah berbiak sehingga sangat baik untuk dibudidayakan. Kemampuan berkembang biak ikan nila tak jauh berbeda dengan ikan mujair. Apalagi ikan nila juga memiliki kemampuan beradaptasi yang baik. Bagaimana sobat petani gurame, apakah kalian sudah paham? Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi informasi penting buat sahabat petani gurame. Jangan lupa untuk dukung channel ini agar semakin berkembang.